Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Bu Firda. Kali ini untuk kelas 8, Bu Firda akan mengajar tentang ilmu fikih. Anak-anak, ada beberapa hal yang Ibu sampaikan di awal pembelajaran kita. Yang pertama yakni tentang kontrak pembelajaran. Perlu dicatat mungkin yang harus dilakukan ketika pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu absen di e-learning madrasah. Absen di e-learning madrasah menjadi kewajiban bagi anak-anak sekalian untuk bisa mengikuti pembelajaran fikih. Bagi yang tidak absen, maka dianggap tidak mengikuti pembelajaran fikih. Itu yang pertama, anak-anak. Yang kedua, anak-anak harus bisa mematuhi jadwal dan juga deadline waktu pengumpulan tugas, baik itu deadline pengumpulan tugas maupun deadline untuk pemahaman materi. Anak-anak, di dalam e-learning madrasah, Ibu sudah menyiapkan buku panduan yang bisa kalian download di kelas e-learning masing-masing. Buku panduan ini bisa kita gunakan selama pembelajaran fikih daring, pembelajaran fikih new normal, selama pembelajaran fikih dari rumah. Buku ini anak-anak bisa kalian gunakan sebagai tambahan buku panduan mempelajari fikih. Baik anak-anak, kontrak pembelajaran kita yang pertama harus absen di e-learning. Yang kedua harus mematuhi deadline yang akan Ibu berikan. Baik, itu saja kontrak pembelajaran kita. Jika tidak sesuai dengan deadline atau jika tidak sesuai dengan peraturan yang sudah Ibu buat tadi, maka anak-anak dianggap tidak mengikuti pembelajaran fikih atau alpa. Baik anak-anak, hari ini karena ini masih hari pertama pembelajaran fikih, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa macam bab yang akan kita pelajari di semester 1. Anak-anak, pada semester 1 kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama tentang sujud. Tentunya sujud yang dilakukan selain sujud ketika kita sholat. Sujud tersebut yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Anak-anak bisa membuka bahan ajar yang ada di e-learning supaya bisa sama-sama mempelajarinya. Bab 1 ini saya kira mudah anak-anak. Sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian bab kedua, kita akan mempelajari tentang zakat. Kalau di sini mungkin zakat jiwa dan zakat harta. Yang asing bagi kalian mungkin, tapi yang biasa didengar, zakat jiwa itu sama dengan zakat fitrah anak-anak. Sedangkan zakat harta itu sama dengan zakat mal. Kita nanti akan mempelajari tentang ketentuan, macam-macam, dan juga hikmah zakat. Untuk bab 3 anak-anak, kita akan mempelajari tentang puasa, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Kita akan mempelajari tentang ketentuan, macam-macam puasa, dan juga hikmahnya. Dan bab terakhir, kita akan mempelajari tentang iktikaf, atau kita sering menyebutnya dengan berdiam diri di masjid. Anak-anak perlu diketahui bab pertama kita yakni tentang sujud.
sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Biasakan dalam mempelajari awal bab, kita harus tahu apa tujuan daripada pembelajaran bab tersebut. Yang pertama, yakni tujuan pembelajaran kita yang pertama menunjukkan sikap tunduk patuh dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yang kedua menunjukkan sikap jujur, santun, tawaduk dan menghormati sesama. Yang ketiga, memahami pengertian sujud sahwi, syukur, dan sujud tilawah. Yang keempat, anak-anak diharapkan mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dan yang kelima, mempraktekkan tata cara sujud syukur dengan benar. Baik, anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita. Di sini anak-anak bisa mempelajari untuk ketentuan sujud sahwi. Yang pertama yang harus kita pelajari yaitu ketentuan sujud sahwi. Semoga ketika kita mempelajari ini semua, tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai. Amin. Anak-anak, untuk yang pertama ketentuan sujud sahwi, monggo silahkan kalian berliterasi terlebih dahulu, menimba ilmu, menimba pengetahuan, dengan membaca ketentuan sujud sahwi di buku panduan ini. Setelah membaca ketentuan daripada sujud sahwi, kalian bisa mengomentari atau memberi komentar di e-learning madrasah di kelas fikih tentang ketentuan sujud sahwi. Anak-anak memberi komentar ini juga wajib, karena saya bisa menilai anak-anak itu benar-benar membaca atau hanya berkomentar. Jadi nanti ditunggu komentarnya. Setelah membaca, saya kasih waktu membaca materi ini selama 25 menit. Setelah itu 10 menit kalian bisa menulis komentar kalian di e-learning, dan jangan lupa tulis nama, kelas, serta nomor absen kalian agar ibu bisa menilai sejauh mana kalian membaca ketentuan sujud sahwi, sejauh mana literasi kalian memahami tentang ketentuan sujud sahwi dari komentar yang akan kalian kirimkan di grup e-learning atau di kelas fikih e-learning. Baik, anak-anak, terima kasih. Demikian pertemuan awal kita, semoga bermanfaat. Kalian silahkan mempelajari dan kalian benar-benar mendalami tentang ketentuan sujud sahwi. Kemudian seperti yang ibu instruksikan tadi, silahkan kalian komentar di e-learning madrasah di kelas fikih berkaitan dengan apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil literasi kalian hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.